Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 165. Good morning Emi ku sayang. Ayo bangun, ambil wudhu kita salat subuh berjamaah. Bareng. Yulia menatap jam di dinding yang menunjukkan pukul 4 pagi, 10 menit lagi. Pukul 5 pagi. Perutku kram, tunggu 5 menit lagi, pintanya sambil membung muka saat. Suaminya terus memberikan kecupan di wajahnya. Mas Ubi jangan ganggu aku. Tadi katanya perut kamu kram, jadi agar rileks ya mas cium kamu. Kalau gitu cium perut aku bukannya wajahku dasar modus, sindirnya. Untung suamiku. Tampan jadinya aku gak tega geplak wajah mas. Ikram terkekeh kecil. Oh ceritanya mau perut nih yang mas cium. Kayaknya dedek bayinya cemburu Ubinya terus cium Aminya. Dia turun hingga wajahnya tepat di perut. Istrinya yang bajunya kini sudah dia naikkan ke atas. Bibir hangatnya mulai mengecup perut istrinya yang besar. Tak lupa dia pun mengelusnya. Dapat terasa tendangan kecil mampu membuat Yulia sedikit meringis. Bayi kita aja tuh udah bangun, mas merasa tendangannya. Jadi Bumil pun harus bangun. Mas tahu kamu udah gak kram lagi. Ayo jangan malas Bumil. Gerakin tubuh kamu buat mengerjakan kewajiban kita sebagai umat Islam. 2 menit lagi. Janji deh aku bangkit dari kasur. Sekarang lagi ngumpulin nyawaku agar sepenuhnya pulih. Pria yang hanya memakai celana pendek itu menurut, dia kini mengobrol dengan perut istrinya seperti biasa. Yulia hanya mendengarkan sambil menguap dengan tangan menutup mulutnya. Setelah Yulia ingat-ingat dia tadi malam tidur jam 11 malam terus jam 1 paginya dia terbangun melaksanakan salat tahajud dan tadarus bareng setelah itu ketiduran lagi dan sekarang azan subuh sudah berkumandang. Urat-urat di sekitar perut kamu kelihatan jelas banget sayang. Di sini dan di sini. Jari panjang Ikram menyentuh setiap urat yang terlihat jelas di perut istrinya. Kata dokter kandunganmu kamu akan lahir secara normal gak perlu dicesar. Emangnya kamu kuat saya? Umi pernah bilang waktu lahirin Omar katanya sak. Duk. Perempuan yang memakai piyama Doraemon itu mengetuk kepala suaminya. Seharusnya mas semangatin aku bukannya malah nakutin aku. Tentu saja aku berani, walaupun memang sakit tapi Bunda Sarah pernah bilang rasa sakitnya akan hilang ketika aku melihat bayiku nanti. Bukannya nakutin, mas takut kamu nangis dan teriak kesakitan nantinya. Kalau dicesarkan kamu dibius jadinya gak terlalu sakit. Ya walaupun setelah itu kamu merasakan kesakitan karena efek jahitannya. Ikram masih ingat almarhumah uminya ketika melahirkan Omar. Dia begitu terluka mendengar tangisan uminya saat itu. Seharusnya di usia uminya sudah tidak bisa lagi hamil, tapi Allah ternyata memberikannya anak lagi dan uminya ingin lahir normal walaupun dokter waktu itu menyarankan operasi caesar saja. Untung saja persalinannya saat itu lancar. Aku akan tetap melahirkan normal mas. Memang menakutkan tapi aku ingin mencobanya. Aku yakin pada diriku sendiri jika aku bisa. Yulia menggepikan kedua tangannya penuh tekad kuat. Namun beberapa detik kemudian dia merintih saat merasakan tendangan. Mas jangan terus usap perutku dong, tendangannya semakin sakit soalnya. Ikram berhenti seketika. Malahan bagus loh sayang bayinya nendang. Berarti anak kita mendengar pembicaraan orang tuanya. Tapi sakit mas. Iya gak lagi deh. Iya mas hampir lupa. Nanti mas sama abang Hilmi mau ke panti asuhan kamu mau ikut tidak? Buat apa? Bagi-bagi rezeki ke anak panti sayang. Sekalian mendoakan Umi karena semakin banyak doa, semakin bagus. Aku ikut, soalnya bosen juga di pesantren. Kamu bisa ikut dengan syarat harus berada di samping mas oke?
Yulia memberikan hormat lalu dia mendorong suaminya dari atasnya karena dia sudah bugar sekarang. Pasti air subuh dingin banget sekarang, gumam Yulia membayangkannya saja sudah membuat bulu kuduknya berdiri. Sekalian mandi sayang. Mas udah siapin air hangat di bak mandi. Bibir Yulia tersenyum cerah seketika. Ternyata suaminya sejak tadi telah bangun. Bahkan menyiapkan air hangat untuknya. Makasih banyak Mas Ubi. Mas juga belum mandi kan? Kenapa gak mau mandi bareng? Aja kayak biasa sama aku. Kamu duluan aja. Mas mau beres-beres. Yulia mengangguk lalu dia masuk ke kamar mandi. Sedangkan Ikram mulai merapikan tempat tidurnya. Setelah dia mulai push up sambil menunggu istrinya selesai mandi. Usiamu beberapa bulan lagi akan menginjak 27 tahun Ikram, tentu saja kamu harus sering berolahraga agar tetap bugar, monolognya. Ikrar takut jika bermalas-malasan dia cepat tua. Usianya ketika menginjak 30 tahun nanti takut seperti abinya dulu yang harus menggunakan tongkat disebabkan jarang berolahraga, tubuhnya bungkuk. Apalagi jarak usianya dengan istrinya lumayan jauh. Berbeda 6 tahun, bagaimanapun. Istrinya awet muda seperti anak SMA karena tubuhnya yang kecil. Tentu saja tidak jarang Ikram seperti membawa adiknya bukannya istrinya di mata orang-orang. Ah, menikah dengan perempuan yang berada jauh di bawah umurnya memang sulit. Ikram takut tersiingi oleh pria di luar sana. Panti asuhan kasih bunda sudah berdiri selama 50 tahun. Pemiliknya adalah Bu Putri, yang sudah tua di atas 60 tahun. Ikram tentu saja sering datang ke panti ini bersama keluarganya walaupun hanya hari tertentu saja jika mereka ada rezeki lebih. Banyak anak kecil yang berlarian keluar dari rumah panti saat melihat mobil putih yang berhenti di depan halaman. Seruan antusias dari mereka pun tak terlewatkan. Bang Tampan akhirnya datang. Bang Hilmi juga datang. Hua kangen. Anak-anak jangan berlarian nanti kalian bisa jatuh. Tolong yang tertib, perintah Bu Putri cukup kewalahan. Ikram membuka pintu mobilnya, dia membantu istrinya untuk keluar dari sana. Seketika, saat itu juga sekitar 30 anak kecil mengerumuni mereka, meminta untuk salim. Yulia awalnya canggung karena dia tidak menyukai anak kecil, namun akhirnya memberikan tangan mereka untuk dikecup. Masya Allah Wilda kamu sudah besar aja. Abang pangling sama kamu, ucap Ikram. Mengelus kepala anak perempuan berusia 3 tahun itu, lalu menggendongnya dari depan. Abang punya banyak hadiah untuk kalian semua. Kalian mau hadiah dari abang tak? Seru Gus Hilmi membuat anak-anak melompat antusias. Mau bang? Yulia tersenyum tipis, melihat suaminya juga kakak iparnya yang begitu akrab dengan anak kecil membuat hatinya menghangat. Nanti jika anaknya datang ke dunia pasti mereka akan memberikan seluruh kasih sayangnya pada anaknya. Dik Yulia ini Bu Putri, ucap Gus Hilmi menyalimi wanita paruh baya itu dan Yulia pun ikut menyaliminya. Yang datang ke pesantren hanya Ustadz Ikram dan Yulia saja. Omar tadinya mau ikut, tapi dia ingin menemani abinya yang ingin pergi ke makam uminya bersama Kang Abdul. Masya Allah Ca Ayunya ini toh istrinya Nak Ikram, ujar Bu Putri mengelus pipi Yulia. Di belakang bagasi banyak tote bag yang berisikan pakaian untuk anak panti juga makanan. Ikram membaginya satu persatu pada mereka dengan senyum yang tak pernah pudar. Selain senyuman yang Ikram berikan pada Yulia, senyumnya pun selalu terbit ketika melihat anak kecil bahagia. Ya Allah, Nak Ikram sama Nak Hilmi, seharusnya kalian tidak perlu repot-repot memberikan banyak hadiah pada anak-anak. Ibu jadi merasa sungkan, Bu Putri tak enak hati.
Gak apa-apa Bu, melihat anak-anak bahagia suatu kebahagiaan untuk kami. Balas Ikram juga memberikan tote bag khusus untuk Bu Putri. Ada gamis buat Ibu. Istri saya yang milih. Semoga suka. Masya Allah Sukron. Ibu akan memakainya nanti. Di mana Zahara, Bu? Tanyanya membuat Yulia sedikit terganggu akan nama yang keluar dari bibir suaminya. Tenang saja Dik, jangan cemburu. Zahara itu anak panti juga di sini, Ikram sudah menanggapnya adik, sahut Hilmi terkekeh kecil. Dia ada di dalam, mari masuk. Mereka semua masuk ke dalam. Sedangkan anak panti masih berada di luar tengah sibuk membuka tote bag yang mereka dapatkan. Hanya Wilda yang ikut masih di gendongan Ikram. Wilda adalah anak yang dibuang di depan panti saat bayi, entah karena alasan apa orang tuanya membuangnya sekeji itu. Ikram saat melihat Wilda dia sudah menyukai anak ceria ini, mirip dengan Unaya namun versi pendiamnya bukannya cerewet. Masya Allah, Bang Hilmi, Bang Ikram. Bagaimana kabar kalian? Sapa perempuan berkhimar biru muda. Dia begitu sopan, tutur katanya halus, dan menjaga pandangannya. Alhamdulillah kami berdua baik. Zahara ini istri saya Yulia Aureta Nasira namanya. Yulia dengan canggung menyalimi tangan perempuan bermata teduh itu. Panggil aku Zahara, Mbak Yulia. Yulia aja, umurku masih 20 tahun soalnya. Zahara sedikit terkejut. Ustadz Ikram menikahi seorang perempuan berbeda 6 tahun darinya ternyata. Kalau aku udah 23 tahun kita beda 3 tahun ternyata. Dia mulai menuangkan teh manis ke masing-masing gelas di atas meja. Yulia menelisik setiap wajah perempuan ini. Tidak akan ada tanda-tanda dia menyukai suaminya, dia lega. Bahkan perempuan ini sangat menjaga pandangannya. Jangan tatap Zahara seperti itu sayang. Mas gak ada hubungan apapun sama dia. Kami kenal hanya sekedar kenal aja, Mas sudah menganggap Zahara adik Mas sendiri. Dan Zahara pun menganggap Mas abangnya. Kami berdua jarang berinteraksi, hanya saling menyapa itu. Pun ketika berkumpul seperti sekarang ini, jelas Ikram yang takut istrinya berpikir negatif. Iya Mas Ubi aku percaya. Ah iya Ibu hampir lupa. Nak Hilmi, Nak Ikram, nanti Zahara sebentar lagi akan menikah. Seminggu yang lalu ada seorang wanita namanya Bu Naomi yang mencari calon istri untuk anaknya. Terus Bu Naomi menyukai Zahara sebagai menantunya. Anaknya pun juga setuju pilihan dari ibunya. Apa gak kecepatan Bu? Zahara kan baru menyelesaikan pendidikannya sebulan lalu. Dia mungkin ingin mencari jati dirinya sebelum menikah. Apalagi kita gak tahu siapa pria yang ingin menikah dengannya, ucap Ikram dibalas anggukan setuju dari Hilmi. Sedangkan Yulia diam, dia kini memberikan teh pada Wilda sambil memakan kue. Zahara yang mau Bang, ucap perempuan itu dengan nada halusnya. Apalagi aku tahu siapa pria yang mau dijodohkan denganku. Namanya Nalaka Handirandra, aku mencari namanya di internet dan banyak kebaikan yang dia perbuat. Dan jika boleh jujur aku kagum padanya. Ibu sebenarnya ragu. Pria itu udah menikah 8 tahun lalu. Kabarnya istrinya pergi keluar negeri entah alasannya karena apa, setelah itu mereka bercerai. Kata Bu Naomi, ibu dari Nak Nalaka dia sempat depresi karena istrinya pergi. Tapi ini semua keputusan Zahara, jika kamu mau ibu hanya bisa berdoa yang terbaik untuk kamu. Zahara tersenyum mendengar perkataan dari ibu pantinya. Berarti dia dudaya? Tanya Yulia. Dia tidak tahu siapa pria yang mereka bicarakan tapi dia mendengarkan sejak tadi. Ia duda tanpa anak, jawab Zahara masih dengan senyuman tipis. Abang sih terserah kamu Zahara,
Jika hati kamu ingin silahkan karena abang tidak bisa memaksa kehendak kamu. Tapi ingat hati-hati pada pria yang belum bisa melupakan masa lalunya. Takutnya jadi bumerang untuk kamu, ujar Ikram tegas, lalu meminum teh manis kesukaannya. Kalian ngobrol aja. Ibu mau ke depan, sepertinya di luar ada tamu, ucap Bu Putri lalu pergi. Kamu yakin ingin menikah dengan pria itu? Tanya Gus Hilmi tanpa menatap Zahara. Iya bang. Akhlaknya baik, insya Allah masa depanku juga akan terjamin. Aku gak mau merepotkan Ibu Putri lagi di panti. Walaupun mungkin hatinya masih dimiliki oleh mantan istrinya, tapi aku yakin aku bisa mendapatkan hatinya. Menikah tanpa cinta tidak masalah. Untukku, cukup dia bisa jadi imam terbaik untukku, itu sudah lebih dari cukup. Yulia dapat melihat tekad kuat dari mata Zahara. Dia tidak ikut campur masalah ini, toh bukan urusannya. Namun dia sedikit terusik akan nama dari pria yang mereka bicarakan. Nalaka Handirandraya, gumamnya pelan. Yulia pernah melihat sekilas nama itu di internet, tapi dia tidak tahu wajahnya. Jika sudah menikah, apa pria itu sudah tua? Sepertinya sudah di atas 30 tahunan. Begitu jauh beda dengan umur Zahara yang baru 23 tahun. Aku punya saran untukmu Mbak Zahara. Yulia tiba-tiba bersuara dengan mode seriusnya. Aku punya teman pria, dia gak pernah pacaran apalagi menikah. Tentu saja dia tampan, kaya raya, baik hati, apalagi, walaupun masih proses hijrah, tapi dia pasti akan jadi imam terbaik. Namanya Zayan Ataraihan Mahafir. Nah, mendingan sama temanku aja Mbak daripada sama duda, apalagi kayaknya pria itu masih belum selesai dengan masa lalunya. Takutnya Mbak nanti tekanan batin. Makasih atas sarannya Yulia. Tapi Mbak akan mencobanya karena hati Mbak mengatakan Mas Nalaka adalah jodoh Mbak. Ternyata Zahara kerja kepala, Yulia tidak tahu harus apa lagi, toh dia hanya menyarankan saja sejak awal. Loh Yulia, kok kamu ada di sini? Syok Aisyah, ternyata dialah tamu yang Bu Putri maksud tadi. Lah seharusnya aku yang tanya, kenapa Kak Aisyah ada di sini? Yulia berdiri mendekati kakaknya dengan wajah terkejut. Yulia berusaha untuk meyakini jika ini semua hanyalah mimpi. Tapi rasa sakit di hatinya sudah menjelaskan semuanya jika ini kenyataan yang harus diterima. Ya Allah, maafkan aku Kak. Yulia gak peka, seharusnya Yulia sadar kenapa saat itu kakak meminta mengadopsi anakku jika nanti aku melahirkan. Gak apa-apa dek, ini salah kakak juga karena baru bilang sekarang kalau kakak mandul. Kakak juga tahunya pas diam-diam ke rumah sakit lalu periksa kesuburan dan hasilnya seperti yang kakak ceritakan tadi. Reaksi bunda dan ayah gimana? Yulia mencemaskan kakaknya, pasti orang tua mereka kecewa. Bunda sama ayah udah tahu tadi pagi saat kakak dan Bang El ke rumah. Tentu saja mereka kecewa dan sedih, tapi mau bagaimana lagi, kakak juga gak mau seperti ini dan kakak minta izin juga mau adopsi anak di sini sama mereka. Terus mereka juga setuju kakak mau adopsi anak. Yulia menghapus air matanya lalu memeluk erat tubuh kakaknya yang dia tahu jika kakaknya juga terluka harus menerima kenyataan ini. Terus Kak Rafael juga setuju. Aisyah mengangguk kuat. Alhamdulillah setuju, malahan Bang El gak sabar buat beli perlengkapan bayi. Tapi Kak Aisyah yakin bisa mengurus anak. Aku bukannya meragukan kakak dan Kak Rafael, tapi kata Teh Wardah mengurus anak itu harus ada keyakinan yang kuat, apalagi jika bukan mengurus darah daging kita sendiri.